Hello Lemers, kali ini kita akan membahas film berjudul The Negotiation yang dibintangi oleh Son Ye Jin sebagai polisi dan Hyun Bin sebagai mafia. Mereka adalah pemeran utama dari film ini. Awal dari film ini memperlihatkan penyanderaan yang dilakukan oleh para penyandera kepada warga sipil. Situasi mencekam dan tidak lama kemudian datanglah negosiator dari tim Badan Kepolisian Negara yang bernama Ha Seon. Dia mendapat panggilan dari An Huk So. Setelah sampai di lokasi, dia mulai negosiasi dengan menanyakan keinginan mereka. I'm here to help you. You can tell me what you need. No gun. Tak lama berselang, inspektur pun masuk ke rumah untuk mengetahui dengan jelas kondisi yang terjadi. Skill negosiasi Cheon terlihat handal dan hampir menyelamatkan korban. Namun sayangnya, salah satu dari polisi langsung menembak ke arah penyandera. Atas kejadian tersebut, mereka pun langsung menghabisi dua korban. Karena Seon melihat tepat di depan matanya, dia pun shock dan merasa bersalah atas meninggalnya dua korban tersebut. Kemudian, scene berpindah ke Bangkok dengan memperlihatkan Lee Sang-mook, seorang reporter dibuntuti oleh para gangster. Dan tak lama berselang, reporter tersebut ditangkap oleh para gangster. Kemudian scene berpindah lagi, Seon mencoba untuk mengundurkan diri atas insiden tersebut. Namun sang kapten menolaknya dan memberikan cuti kepada Seon. Sebagai sahabat yang baik, An Huk So menghampiri ke rumahnya dan memberitahu komisaris polisi Seoul membutuhkannya. Scene ini mulai tambah seru nih guys. Sesampainya di kantor, Seon dikenalkan dengan Tuan Go dan manajer Han. Seon langsung diminta masuk ke dalam ruangan untuk melakukan negosiasi lagi dengan bos gangster. Dia yang belum tahu apa-apa langsung disuruh minta mengangkat panggilan video dari bos gangster bernama Min Tae-gu. Tae-gu pun langsung membuka obrolan, namun tidak lama Seon tidak menyukai obrolan dari Tae-gu karena dinilai kurang ajar. Seon pun langsung mematikan panggilan video tersebut. Kemudian, Tae-gu menelpon lagi dan langsung memperlihatkan kapten sedang disandra dan Tae-gu bisa kapan saja membunuhnya dengan pistol yang ada di tangannya. Tae-gu bertanya kepada Seon dan Seon pun siap menjawab keinginan dari Tae-gu, asalkan Tae-gu meletakkan pistol di tangan Tae-gu. Ketika bertanya mengenai siapa saja orang yang sedang bersama Seon, Seon pun menjawabnya. Namun, tidak semua disebutkan. Lalu Tae-gu mematikan telepon dan akan makan siang terlebih dahulu. Padahal masih genting-gentingnya ya, masih sempat makan juga nih orang. Kemudian scene memperlihatkan manajer Han menjelaskan kronologi kejadian tersebut. Tuan Lee, seorang reporter yang sedang mencari berita mengenai mafia internasional yang dipimpin oleh Tae-gu yang melakukan kejahatan di Asia Tenggara. Sedangkan atasan Cheon yang bernama Kapten Jung diculik saat dia berusaha untuk melakukan perempukan kepada Tae-gu. Diketahui, Tae-gu merupakan pimpinan gangster dalam berbagai bidang kriminal dan masuk dalam daftar hitam kepolisian. Tuan Go mempunyai strategi untuk mengirimkan pasukan khusus untuk menyelamatkan Kapten Jung dan menangkap mafia. Dengan begitu, Seon harus mengulur-ngulur waktu ketika bernegosiasi dengan Tae-gu. Pasukan tersebut dikirimkan di sebuah pulau perbatasan antara Thailand dan Filipina. Sebelum Seon kembali bernegosiasi dengan Tae-gu, Seon mencari informasi mengenai profil Tae-gu dan hasilnya pun mengejutkan. Tae-gu adalah anak yatim piatu dan sudah dari kecil tinggal di luar negeri dengan nama Richard Min. Selain itu, dia juga tidak memiliki profil keluarga yang lengkap. Saat masih proses penggalian data, kembali terdengar suara panggilan telepon dari Tae-gu dan langsung minta untuk ketemu dengan CEO harian Daehan Yung Don-hun. Tae-gu menanyakan, apakah benar Tuan Lee adalah reporter dari harian Daehan, dan Tae-gu ingin jawaban jujur dari Yung Don-hun agar hidup keluarganya aman. Saat Tae-gu tiba-tiba menodongkan pistol ke Tuan Lee, dengan tegas Tuan Yun menjawab bahwa Tuan Lee bukan karyawan dari harian Daehan. Tae-gu mulai menguasai keadaan dan mengingatkan kepada Seon bahwa dalam negosiasi ini harus berkata jujur. Tanpa pikir panjang, Tae-gu pun langsung menembak Kapten Jung sebagai konsekuensinya.
Seon pun marah dan merasa dibodohi atas kejadian ini. Dia pun menanyakan siapakah sebenarnya Tuan Lee, dan mereka pun tidak ada yang menjawab. Kemudian Seon pun digantikan negosiator lain oleh komisaris tanpa alasan yang jelas. Seon pun yang kecewa pergi keluar kantor. Manajer Han dan An Huk-soo mengikutinya dari belakang. Sesampainya di mobil, manajer Han bercerita tentang siapakah sebenarnya Tuan Lee Sanmu. Tuan Lee Sanmu adalah badan intelijen nasional yang ditugaskan untuk memata-matai Min Tae-gu yang menjual senjata ilegal kepada perompak. Dari keterangan tersebut, Seon pun marah mengapa tidak memberitahu dari awal. Seon mencoba mencari sumber lain dan bergegas pergi ke tim Seon dan mengumpulkan segala informasi mengenai Min Tae-gu dan berjanji akan menangkapnya. Di sini ketegasan seorang Seon begitu terlihat untuk menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Akhirnya, setelah pencarian data, mereka menemukan bahwa Tae-gu adalah mantan tentara bayaran yang berpindah profesi sebagai penjual senjata. Kejanggalan pun mulai ditemukan. Tae-gu yang berpaspor Inggris dapat menjual senjata dari Korea. Di ruang lain, agen Bin sedang bernegosiasi dengan Tae-gu dan mengancam akan meledakkan tempat persembunyian Tae-gu jika mereka tidak melepaskan Tuan Lee. Dari ancaman tersebut, justru membuat Tae-gu lebih marah dan langsung merespon dan membawa lebih banyak lagi sandera dan hanya ingin bernegosiasi dengan Seon. Situasi pun kian mencekam. Negosiasi antara Seon dan Tae-gu pun kembali berlangsung dan menanyakan alasan Tae-gu ingin bernegosiasi dengannya lagi. Tae-gu pun meminta untuk disambungkan dengan Gang-su dan Shin pun berpindah. Tuan Gu pergi menuju ruang lain dan tampak ada orang-orang yang sudah terlebih dahulu terkumpul, seperti Wakil Kepala Bin Tuan Park, Komandan Angkatan Udara Tuan Sun, dan Kepala Keamanan Nasional Tuan Huang, serta Tuan Guangsu. Diketahui bahwa Guangsu adalah mantan bos Tae-gu dan mengundurkan diri dengan membersihkan segala catatan kejahatannya. Dia juga orang yang membocorkan Tae-gu kepada Bin. Kemudian, Shin berpindah lagi di ruangan Seon dan Tae-gu yang sedang memulai pembicaraan dengan Guangsu. Tae-gu menanyakan kenapa rekening bank Swiss-nya dibekukan dan Guangsu merespon akan kembali mengaktifkan. Namun, Tae-gu kembali bertanya, kenapa Guangsu membunuh Yunju? Nah, di sini memperlihatkan scene kejadian di awal film nih guys, bahwa Yunju adalah adik Tae-gu dibunuh dalam penyanderaan. Namun, Ko Guangsu kekeh tidak mengenal siapa itu Yunju yang dimaksud Tae-gu. Kemudian Tae-gu menjelaskan bahwa Yunju adalah seorang yang ditugaskan oleh Guangsu untuk menyimpan rahasia mengenai kekayaannya yang disimpan dalam sebuah lukisan yang bernilai 2 miliar won. Bahkan Tae-gu memiliki rekaman suara antara Guangsu dengan pejabat tinggi untuk membeli pesawat jet baru yang diduga akan meraih keuntungan dari proyek tersebut. Di saat Seon mulai bingung, Tae-gu meminta untuk dihadirkan dengan Guangsu, Kepala Keamanan Nasional. Seon dan timnya pun mencari tahu tentang Yunju. Tiba-tiba An Huk-soo menelpon Seon yang memberitahu bahwa Kapten Jung menerima suap dari Wakil Ketua Bin saat penanganan kasus Yunju. Di tempat lain, nampak pasukan khusus berada di pulau tempat persembunyian Tae-gu. Seon pun berkata Tuan Huang tidak bisa dihubungi dan meminta Tae-gu agar bekerja sama dengannya untuk mengungkap kejahatan atas kematian Yunju. Tetapi kejutan muncul ketika manajer Han mendapati bahwa Tae-gu sedang menyiarkan secara langsung percakapan mereka, bahkan sedang tayang di TV lokal. Seon berkata jika Tae-gu mengelabuinya, maka dia tidak bisa percaya lagi. Tae-gu pun kembali bertanya, apakah benar Kepala Huang tidak bisa dihubungi? Dan sesaat setelah itu, Tae-gu langsung menembakkan peluru ke kaki Tuan Lee. Kapten Huang yang mulai tersudut meminta Kapten Tuan Park untuk menjadi pemeran utama. Lalu segera memulai operasi militer walau harus membunuh semua sandera. Pada scene lain, An Huk-soo mendatangi ke tempat terbunuhnya Yunju dan mendapati album Yunju berfoto di sebuah panti asuhan. An Huk-soo pun bergegas mendatangi panti tersebut dan menemukan fakta bahwa Yunju adalah adik dari Tae-gu. Pantesan ya dia marah ya. An Huk-soo memberitahu Seon, namun karena Seon sedang fokus dengan Tae-gu, tidak segera mengetahui kabar tersebut.
Taegu kembali menanyakan keberadaan Kepala Huang yang tidak muncul dan mengancam akan membunuh Tuan Li. Namun, Seon melobinya agar Sandra harus tetap hidup untuk mengetahui informasi mengenai Guangxu, Kepala Huang, dan Tuan Pak. Di tempat lain, pasukan khusus sudah sampai di tempat Taegu dan memasang bom di generator listrik dan siap meledakkannya agar siaran langsungnya berhenti. Saat pasukan siap untuk meledakkan bom, Taegu membawa Sandra yang sudah dipasangi rompi bom. Namun, pasukan tim khusus terlanjur meledakkan generator dan membuat panggilan terputus. Seon memperingatkan untuk menahannya terlebih dahulu karena ada Sandra yang dipasangi bom. Namun, Kepala Huang tetap memerintahkan pasukan khusus untuk tetap masuk tanpa memperdulikan para Sandra. Gila ya, tega banget nih. Dan biar tempat tersebut benar-benar meledak. Saat Taegu dinyatakan telah tewas di lokasi, John kembali ke ruangan dan mengamati gambar sebelum panggilan terputus. Dan benar saja, Seon mengkonfirmasi bahwa Taegu belum meninggal dan berada di Korea bukan di Thailand. Ukso menemukan bekas panti asuhan Hyunju dan menemukan Kapten Jung dan para Sandra. Namun tidak menemukan Taegu, dan ternyata Taegu tiba-tiba sampai di gedung tempat Kepala Huang dan kolega berkumpul. Tambah seru aja nih guys. Taegu pun langsung menembaki penjaga dan bertemulah Taegu dengan para pejabat tersebut. Ketika dia baru duduk, Guangxu memotong pembicaraan Taegu dan langsung seketika itu ditembak oleh Taegu. Setelah bernegosiasi lama, Taegu pun ingin meledakkan dirinya karena situasi sudah mulai tidak aman. Tiba-tiba, Seon muncul dan Taegu minta untuk keluar kalau tidak ingin mati. Namun, Seon tetap kekeh masuk dan berjanji menolong Taegu dan akan menyeret orang-orang di ruangan tersebut masuk penjara. Di sini diketahui fakta baru bahwa Hyunju, adik dari Taegu, dibunuh karena Hyunju diminta oleh Taegu untuk memata-matai Guangxu dan mencuri data darinya. Saat tim swab telah bersiap menembak Taegu, Seon menutupinya dan dia menegaskan kembali kepada Taegu bahwa dia bisa mengungkapkan kasus pembunuhan Hyunju. Namun, Taegu yang pindah posisi dan akan menembak Tuan Huang ternyata terlebih dahulu tertembak oleh tim swab. Seon pun merasa bersalah karena Taegu dan adiknya Hyunju hanyalah korban untuk menutupi para petinggi. Saat Tuan Huang ingin pergi dengan mobilnya, dihampiri Seon dan menegaskan jika Tuan Huang bersalah. Scene berpindah hari dan Seon sedang berada di kejaksaan menjadi saksi atas segala kejahatan Tuan Huang, disertai dengan flash disk, dan film pun berakhir.